pengertian dari sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama guna memudahkan aliran informasi, energi, atau materi dalam mencapai tujuan. Dalam arti sempitnya, sistem adalah saling berhubungan, mengikat, dan harus ada tujuan. Sistem itu simpelnya kesatuannya saling terhubung. Kalau ada yang ngulas satu, maka sistem itu rusak. Sama halnya dengan sistem sosial. Dia itu terbentuk karena ada kesatuan yang saling Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian sistem. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan dan juga sistem kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan adalah sebuah sistem yang sangat diperlukan, karena hal inilah yang akan mengatur jalannya pendidikan di sebuah negara, dan akan menjadi pedoman untuk jalannya proses pendidikan tersebut. Proses pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik jika komponen-komponen dalam sistem pendidikan tersebut sudah dapat terpenuhi. Nah, komponen-komponen yang harus terpenuhi tersebut antara lainnya adalah yang pertama itu adanya tujuan dan prioritas, yang kedua ada peserta didik, yang ketiga manajemen dan pengolahan, yang keempat struktur dan bahan pengajaran, yang kelima adanya isi dan bahan pengajaran, yang keenam guru dan pelaksana, yang ketujuh alat bantu belajar, yang ke-8 fasilitas, yang ke-9 teknologi, yang ke-10 penguasaan mutu, yang ke-11 adanya penelitian, dan yang terakhir itu adalah biaya. Nah, jika semua komponen tersebut sudah terpenuhi, maka proses pendidikan juga dapat berlangsung dengan baik. Nah, itu untuk sistem pendidikan. Nah, bagaimana dengan sistem kelas? Nah, ruang kelas terdiri dari beberapa unsur yang fungsional satu sama lain, di mana di dalam kelas ada penyusunan pelaksanaan yang terdiri atas dua, yaitu penyusunan pelaksanaan yang kelihatan dan juga tidak kelihatan, atau biasa disebut dengan material dan non-material. Penyusunan pelaksanaan material atau terlihat terdiri atas yang pertama itu wali kelas, yang kedua guru, yang ketiga ketua kelas, yang keempat wakil ketua kelas, yang kelima sekretaris, yang keenam bendahara, dan yang ketujuh adalah murid yang berperan dalam kelas tersebut. Nah, yang kedua itu ada non-material atau tidak kelihatan, yang terdiri dari sistem pembelajaran, sistem penilaian, dan juga aturan-aturan yang ada dalam kelas tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Cindy Sinora, yaitu tentang sistem sosial Indonesia. Dalam sistem sosial terdapat dua jenis sistem sosial, yaitu sistem sosial yang kelihatan dan sistem sosial yang tidak kelihatan. Seperti yang telah kita pelajari, kita ambil salah satu contoh sistem sosial yang tidak kelihatan, yaitu dalam sebuah sistem sosial dalam kelas. Sistem sosial dalam kelas yang tidak kelihatan dapat kita ambil yaitu cara pemberian nilai dari dosen atau guru, cara pembelajaran. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah contoh yang akan mempermudah kita untuk memahami tentang sistem tersebut, yakni kita ambil contoh yang sederhana dan dapat kita pahami, yakni misalnya bubur, di mana bubur ini merupakan bagian dari sebuah sistem, yakni sistem pencernaan. Dapat kita artikan bahwa bubur ini adalah kesatuan dari sebuah sistem pencernaan, yang dimana antara bubur dan sebuah sistem pencernaan ini merupakan sesuatu yang saling terhubung ataupun terikat satu sama lain. Nah, pada saat kita dalam keadaan lapar ataupun tidak mengkonsumsi makanan dalam jangka waktu yang lama, maka sistem pencernaan akan mengambil reaksi, yaitu memberikan kode ataupun memberikan sinyal ke otak, sehingga kita dapat merasakan ataupun mengalami yang namanya lapar. Nah, jadi apabila dalam keadaan lapar, maka akan mengganggu sistem pencernaan tersebut. Nah, begitulah salah satu contoh simpelnya yang dapat saya. Pokok bahasan materi 1 yakni sistem sosial adalah semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, di mana dalam hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Menurut Nasikun, masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem. Artinya, di dalam masyarakat terdapat bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya, sistem sosial terbentuk dari interaksi sosial. Interaksi sosial berkembang kemudian menjadi keputusan bersama. Contohnya itu yakni norma sosial, yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Sistem sosial terdapat kesatuan interaksi sosial yang membentuk struktur. Artinya, unsur-unsur sosial merupakan bagian-bagian yang saling ketergantungan
mengikat dalam kesatuan sosial.